Saudara, kita membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal kedua. Kita membaca dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-14 sampai akhir, yaitu satu ayat saja. Semua, 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan berkati di jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Berilah pengertian, kesadaran kepada kami tentang firman yang akan kami dengar dan terima. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, setelah kita membahas begitu banyak tentang terang, tentang persekutuan, tentang kasih di dalam Kristus dari 1 Yohanes, mendadak Yohanes menulis 6 bagian kepada 3 macam orang, dan masing-masing diulangi 1 kali. Saudara-saudara, dari ayat 12 Yohanes mengatakan, hei anak-anakku, sebab dosamu sudah diampuni oleh karena namanya, maka aku tulis surat kepadamu karena engkau sudah diampuni. Lalu aku menulis surat kepada kamu, hei bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Lalu kepada yang muda, aku menulis kepada kamu, hei orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Lalu diulangi sekali lagi kepada 3 objek penerima surat, masing-masing 1 kali. Dengan ayat ke-14, aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hei bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, saudara-saudara, apakah arti harus mengulang, dan apa arti 3 objek yang menerima surat ini? Saudara-saudara, Yohanes mengatakan anak-anak, bapak, orang muda. Anak-anak, bapak, orang muda. Dan ini urutan seperti tidak menurut ordo. Kenapa tidak anak-anak, pemuda, baru bapak-bapak? Kenapa tidak bapak-bapak, pemuda, baru anak-anak? Kenapa tidak pemuda, baru anak-anak, baru bapak-bapak? Di sini kita lihat, dia bukan dari atas ke bawah, dia bukan dari bawah ke atas, tetapi dia dari sesuatu permulaan sampai akhir, lalu yang tengah juga diberikan sesuatu surat kepada mereka. Aku tulis surat kepadamu, anak-anak. Aku tulis surat kepadamu, bapak-bapak. Dan aku tulis surat kepadamu, hei orang muda. Urutan seperti ini sedikit berlainan dengan pikiran kita. Urutan seperti ini pasti mempunyai maksud khusus di dalamnya. Saudara-saudara, yang disebut anak-anak bukan anak kecil. Yang disebut bapak-bapak bukan harus orang tua. Yang disebut pemuda di sini bukan orang yang baru puber atau sebelum tua itu. Yang dikatakan di sini adalah arti-arti rohani. Yaitu yang baru mengenal Tuhan, yang sudah mahir, sudah matang rohaninya,
dan yang sedang di dalam perjuangan. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen boleh dibagi 3 macam. Pertama, orang Kristen baru mengenal Tuhan, yang sudah menerima Kristus, yang sudah menjadi anak Tuhan. Dan begini cinta daripada Yohanes kepada orang-orang Kristen yang baru. Dia anggap semua itu anak dia. Hai anak-anak. Tetapi bagi mereka yang mengenal Tuhan dan sudah mahir rohaninya, Yohanes menganggap diri seperti anak-anak mereka. Dan dia menyebut mereka adalah bapak-bapak. Tetapi bagi mereka yang sedang di dalam perjuangan, mulai daripada sudah menerima Tuhan sebagai bapak dan disebut anak-anak, dan sebelum mahir kerohanian, di dalam perjuangan ini, proses itu dia sebut sebagai anak muda. Saudara-saudara, masa muda sampai kapan sih? Masa tua mulai kapan sih? Masa anak-anak berhenti pada kapan sih? Di dalam proses biologikal, keadaan tubuh kita secara materi, kita boleh mengatakan orang muda itu mulai pada waktu dia sudah puber, sudah kuat, sudah boleh berdiri kari di dalam segala pikiran atau hidup sosial. Itu orang muda. Anak-anak yang adalah orang-orang yang masih dirawat, masih diasuh, masih diberikan perhatian dan diberikan segala penjagaan. Itu anak-anak. Nah, orang tua adalah orang yang sudah mengalami begitu banyak hidup yang berliku-liku di dalam dunia. Nah, mereka sudah melanjutkan usia. Mungkin rambut mulai putih dan tulang mereka mulai rapuh dan tubuh mereka mulai tidak kuat dan kesehatan mulai menurun. Itu namanya orang tua. Saudara sekalian, di dalam Alkitab kita melihat ada proses menjadikan kita dari sifat anak-anak menjadi orang dewasa. Daripada waktu kita masih masa kanak-kanak, Paulus berkata kita berbicara seperti anak-anak. Kita berpikir seperti anak-anak. Yang dipikirkan banyak yang labil, banyak yang tidak konsisten, banyak yang bisa salah, banyak yang lucu, banyak yang menadakan diri tidak berpengalaman, sehingga sering seperti main-main. Itu anak-anak. Tetapi sifat setara demikian tidak boleh terus mengikuti engkau sampai engkau sudah menjadi dewasa. Engkau sudah menjadi orang yang akil balik. Jika engkau masih mengatakan hal yang tidak beres, hal yang tidak berpengalaman, hal yang tidak bertanggung jawab, hal yang tidak memikirkan orang lain, maka engkau terus dianggap anak-anak. Kehormatan orang lain terhadap seseorang yang terus-menerus berjiwa anak-anak tidak mungkin meningkat. Saudara-saudara, kadang-kadang saya memikirkan apakah tanda daripada orang sudah matang. Matang karakternya, matang personalitas, matang kerohaniannya. Paling sedikit ada 2 poin yang paling penting. Saudara-saudara sekalian, dan kedua poin ini menandakan you sudah dewasa atau tidak. Meskipun masih ada beberapa poin yang lain, hari ini saya tidak akan membicara secara mendetail. Poin pertama, seorang yang sudah matang karakternya adalah seorang yang mengetahui bagaimana bertanggung jawab. The sense of responsibility is the symbol, a sign that you are mature. Saudara-saudara, jikalau saya mengatakan sesuatu dan saya lupakan, saya sudah janji, saya tidak kerjakan, saya seharusnya bertanggung jawab, saya bilang bukan urusan saya. Hal ini menandakan engkau masih anak-anak. Tidak peduli engkau umur berapa. Adakah orang tua seperti anak-anak? Ada. Adakah anak-anak seperti orang tua? Juga ada. Saudara-saudara, ada hal yang anak kecil bisa menjelajah dengan imajinasi dan dengan sesuatu yang melampaui umurnya. Heran sekali. Kira-kira tahun 70-an ditemukan ada ukiran-ukiran yang luar biasa. Meskipun masih tidak terlalu sempurna, tetapi baru di tahun itu diukir oleh orang namanya Bernini. Kalau saudara pergi ke Roma, maka ada satu piazza Navola. Di situ ada banyak ukiran-ukiran besar dengan satu air mancur yang luar biasa indahnya. Nah, itu adalah karya dari Bernini. Kalau engkau melihat satu lagi gereja, di dalamnya ada Ecstasy of Saint Teresa. Itu salah satu barang seni yang paling indah di dalam seluruh sejarah manusia. Itu diukir oleh Bernini. Dan Bernini begitu besar. Pada tahun 70-an ditemukan
dia mengukir beberapa orang tua. Waktu itu dia umur 7. Jadi anak umur 7 bisa memahat. Bukan mahat ketela. Bukan memahat itu malam. Tapi dia memahat batu marmer Carrara dari Italia. Dia memahat beberapa patung daripada orang tua. Dan semangatnya, jenggotnya, matanya sudah seperti dia mengetahui kalau orang tua itu sudah mengalami apa. Nah, ekspresi di dalam kesenian yang paling sulit adalah emosi-emosi kesedihan, kesusahan dinyatakan di dalam perwujudan materi, yaitu benda-benda yang disebut lukisan atau ukiran atau seni rupa. Saudara-saudara, seluruh dunia mengetahui apa yang ditemukan dan diuji itu adalah karya daripada Bernini. Umur 7 mereka kaget luar biasa. Memang di dunia seni itu ada orang yang matang terlebih dahulu. Ada orang yang bikin syair umur 7 dibacakan di PBB. Nah, ini mamanya saya kenal karena dulu pernah sekolah di Malang. Anaknya itu jenius luar biasa dan dia umur 7 bikin syair dan syair diedarkan sampai dibacakan di beberapa negara. Dan juga pernah ada seorang anak kecil yang namanya Kim Hong Chung yang berada di Korea. Dia waktu umur 14 sudah lulus dari universitas. Dan dia punya IQ adalah 210. Dia bisa bahasa 4, Jerman, Inggris, Korea, Jepang. Dan bahasa-bahasa yang dia kuasai ini begitu mahir. Sehingga diundang pergi ke Tokyo NHK untuk mensiarkan langsung keempat bahasa di pidatonya waktu dia masih umur 15. Nah, orang yang jenius seperti begini memang sedikit. Tapi jenius yang paling sedikit adalah orang yang betul-betul mengalami kesusahan di dalam hati dan mempunyai kemenangan di atas segala kesulitan itu. Adakah anak umur 5 bicara sama nenek yang sudah tua nangis-nangis, bicara begini, "Mak, jangan nangis, memang jadi manusia susah kok." Ada nggak? Jenius seperti itu tidak ada. Nah, itu yang ada cuma beberapa yang disebut jenius agama. Jenius agama paling langka di antara semua jenius. Sehingga orang yang memberikan pengajaran agama sendiri harus mengalami sampai banyak kepedihan, banyak pengertian arti hidup baru membuat doktrin-doktrin. Maka Kongfucu 72 matinya. Sakyamunis 80 matinya. Lao Tse 80 lebih mati di mana tidak tahu, pergi dari kota pintu dari hilang. Sebelum keluar pintu dipaksa. "Kamu kan Lao Tse, kenapa kau pergi?" "Saya sudah bosan dengan dunia ini dan politik begitu kotor. Saya akan pergi bertapa berdiri di hadapan alam semesta sendiri." "Kalau begini jangan pergi. Tolong tinggalkan semua bijaksanamu untuk dipelajari oleh orang lain." Oke. Ya mulai tulis. Sampai 5.000 kata lebih sedikit berhenti. Dan itu namanya Tao Te Ching yang ditinggalkan 2.600 tahun di Tiongkok. Saudara-saudara sekalian. Dia umur 80 lebih. Muhammad 62. Satu-satunya di dalam bidang agama. Hanya umur 33. Yesus Kristus. Tetapi kalau engkau membaca, tidak ada satu kalimat yang diucapkan Kristus. Tidak ada tanda dia matang sebagai manusia. Tidak ada satu kalimat seperti dia main-main sebagai anak-anak. Saudara-saudara. Jadi kematangan ditandai oleh hal pertama. The sense of responsibility. Jikalau engkau seorang anak remaja, tapi sudah mengetahui tanggung jawab. Apa yang diserahkan engkau kerja baik-baik. Apa yang engkau janjikan engkau lakukan. Apa yang engkau harus kerjakan. Tidak usah disuruh engkau bisa genapi. Inilah orang yang harus dihormati. Karena sense of responsibility is a sign of maturity. Kedua, tanda yang paling penting untuk membuktikan engkau sudah dewasa tidak adalah engkau mempunyai hati yang tidak egosentrik. Saudara-saudara, barang siapa yang memikirkan diri, terus pikirkan diri, pentingkan diri, mulai daripada pusat diri, penting diri, kesusahan diri, keuntungan diri. Dirimu kalau belum disangkal, engkau belum pernah menjadi orang yang matang rohaninya. Saudara-saudara, nah inilah dua tanda yang paling pokok. To be a responsible man and non-egocentric. Saudara-saudara, bukan egosentrik. Bukan mementingkan diri. Bukan memusatkan diri. Memikirkan segala sesuatu daripada keseluruhan
yang lebih arti, lebih jelas dari rencana dan kehendak kerajaan Allah. Saudara-saudara, di dalam seluruh kekristenan, saya harus pikirkan seluruh kekristenan wawasannya. Bukan hanya pikirin GRI. Di dalam GRI, saya harus memikirkan seluruh sinode. Bukan hanya memikirkan sesuatu jemaat yang saya pegang saja. Dengan demikian, itu membuat kita menjadi world mind Christian member. Kita menjadi world Christian. Menjadi orang yang mempunyai mental set yang seluruh dunia. Memikirkan seluruh kehendak Allah. Memikirkan wawasan seluruh dunia. Dengan demikian, kita menjadi orang yang dipakai Tuhan lebih daripada sekedar mengisi kebutuhan sekelompok orang saja. Saudara-saudara, dengan demikian dua hal ini, sifat, perasaan, tanggung jawab, dan wawasan yang bukan egosentris, ini menjadi tanda engkau sudah matang atau belum. Saudara-saudara, di tengah-tengah dari anak-anak menjadi bapak-bapak, prosesnya ada melalui masa muda perjuangan. Dan di sini Yohanes berkata kepada pendengarnya sebagai 3 macam orang. Di dalam 2 Yohanes, di dalam 3 Yohanes, dia berkata, aku tulis surat kepada ibu rumah tangga. Sebenarnya itu adalah semacam pengertian yang lain tentang penerima surat itu, yaitu gereja yang adalah sudah dijodohkan dengan Kristus sebagai istri daripada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, dia berkata, aku bertulis surat kepada rumah, hai anak-anak. Kenapa? Karena dosamu sudah diampuni dalam nama Tuhan. Nah, ini berarti orang yang menjadi anak-anak Allah, permulaan mereka sudah mengalami pengampunan dosa. Mereka sudah menerima anugerah keselamatan. Karena Kristus mati bagi mereka. Mereka sudah menerima Kristus, menerima keselamatannya, menerima pengampunannya, menerima hidup barunya. Maka mereka disebut anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada namanya, yaitu yang sudah menerima dia, diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Jadi kita menjadi anak-anak Allah karena apa? Karena kita berpaling, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan, mengaku Kristus, menerima dia sebagai juru selamat, dan pengampunan dosa akan diberikan kepada kita. Di situ kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ini pertama. Maka di sini ayat 12 dikatakan, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dan ke-13, aku menulis kepada kamu, hei bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Nah, saudara-saudara, menulis kepada orang bapak-bapak karena mereka mempunyai kemahiran mengenal Bapa yang ada di surga, mengenal firman yang kekal, mengenal yang dari permulaan ada pada diri sendiri. Sudah kita khotbahkan pada pertama kali dalam eksposisi 1 Yohanes, yaitu self-eternal, self-sufficient, self-existing word of God. Ini adalah sesuatu firman yang ada pada mula, ada pada diri, ada di dalam kekekalan, dan ada di dalam penyukupan diri seterusnya sampai selama-lamanya. Yaitu firman yang dari permulaan. Saya bacakan kembali dari ayat pertama dan fase pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dan tangan kami tentang firman Tuhan, itu yang kami tuliskan kepadamu. Ayat keempat. Dan semua ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat bapak-bapak yang rohani sudah mahir dan dia sudah melanjutkan usia tua karena dia sudah mengalami begitu banyak, adalah orang-orang yang mengenal firman dari semula adanya. Saudara-saudara, maksudnya adalah setelah engkau menerima Tuhan Yesus, tidak cukup. Engkau mesti bertumbuh terus di dalam firman. Terus dalam firman. Satu hari seorang misioneri datang ke seminari waktu saya masih menjadi dosen di situ. Dan dia mengatakan satu kalimat, once evangelized is enough.
and the rest of your life continuously, unceasingly taught for the rest of your whole life. Wah, saya tangkap kalimat itu. Diinjili satu kali cukup. Dididik terus dalam sisa waktumu setelah engkau jadi orang Kristen sampai mati. Itu tugasnya kita di dalam mengisi kebenaran ke dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, maksudnya adalah penginjilan untuk orang untuk menerima Tuhan. Sesudah menerima Tuhan, dia tidak perlu diinjili lagi. Karena dia sudah menerima Tuhan. Dia sudah mengerti Injil. Dan dia tidak perlu lagi diinjili ulang-ulang. Karena dia sudah diselamatkan. Tetapi sudah diinjili, sudah menerima Tuhan. Sisa hidupnya adalah saban hari didik. Terus menerus belajar firman Tuhan sampai dia mati. Dan sampai akhirnya dia sudah menerima firman itu menjadi sesuatu aset hidupnya. Seperti apa yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat ke-15. Dengan segala bijaksana simpankanlah kebenaran Kristus selimpah-limpahnya mungkin ke dalam hatimu. Nah, ini artinya. Jadi firman tentang Kristus itu sebenarnya bentuknya 3. Pertama, Kristus adalah firman. Kedua, Kristus adalah firman di dalam kekekalan. Ketiga, firman itu diwahyukan di dalam bentuk tulisan. Jadi firman yang kekal adalah anak Allah yang kekal. Firman yang menjadi inkarnasi adalah Yesus Kristus di dalam sejarah. Firman yang berbentuk tulisan adalah kebenaran yang diwahyukan. Nah, saudara-saudara, 3 format saya lain dengan Karbat. Karbat mengatakan itu adalah yang diberitakan, yang ditulis, dan ada di dalam sejarah. Saya mengatakan yang ada di dalam kekekalan, yang datang ke dalam sejarah melalui inkarnasi, dan yang tertulis di dalam kitab suci. Sehingga pada waktu kita kabarkan yang pertama itu, kabarkan yang inkarnasi itu kedua, dan kabar yang ditulis di sini. Ini adalah utara suara manusia. Dan ini adalah dipakai oleh Tuhan menyampaikan firman, bukan firman. Saudara-saudara. Jadi firman Tuhan di dalam kekekalan, firman Tuhan di dalam inkarnasi, dan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Ini 3 adalah untuk kita mengerti tentang rencana Allah yang paling dalam dan paling limpah. Karena segala bijaksana Allah berada secara terwujud, secara realita hanya di dalam satu pribadi, yaitu Kristus yang inkarnasi. Nah, saudara-saudara, Paulus menulis ini di Kolose pasal 1. Karena di dalam Kristus telah mewujudkan segala bijaksana Allah di dalam pribadi satu yang inkarnasi ini. Sehingga yang mengenal Kristus, dia mengenal Allah. Yang mengenal Kristus, dia mengenal Bapa. Karena orang yang tidak melalui anak tidak mungkin kembali kepada Bapa. Yesus berkata, aku adalah kebenaran. Aku adalah hidup. Aku adalah jalan. Tidak seorang pun kembali kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, di sini firman yang bikin kita mengerti kehendak Allah adalah firman yang turun dari Allah, yang berserta dengan Allah, yang menjadi manusia, dan yang diwahyukan kepada semua para nabi di dalam perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru yang diwahyukan untuk menulis kitab suci. Dan demikian firman kekal, firman inkarnasi, dan firman di dalam kitab suci membawa kita kenal Allah, kenal rencananya, dan kenal seluruh pekerjaan dan karya Allah dari kekal sampai kekal. Dengan demikian mengerti semua firman yang wahyukan, membuat kita mempunyai pengalaman makin dekat dengan Tuhan. Dan kita disebut Bapa-Bapa. Saudara-saudara, kadang-kadang ada istilah yang kita sedikit kabur, yaitu tua-tua. Itu istilah penatua atau istilah tua-tua selalu dimengerti oleh wawasan kita harus orang-orang tua. Sebenarnya tidak. Gereja ini belum mentabiskan penatua. Baru ada diaken. Beberapa tahun lagi kita melihat orang yang teruji dan sungguh-sungguh melayani dengan setia, dengan tidak egois dan sungguh-sungguh mempunyai pengertian dari Tuhan dan firman Tuhan.
yang berdasarkan prinsip itu akan diangkat menjadi penatua. Penatua harus orang tua kah? Tidak tentu. Penatua tidak tentu harus orang tua. Ada penatua yang sangat muda, tetapi kemahiran rohaninya luar biasa, lebih dari orang tua. Nah, saudara, kalau Tuhan pimpin mungkin tahun ini atau tahun depan, saya akan mengundang seorang penatua dari Singapura untuk mengajar Westminster Confession. Karena dia sangat ahli di hal ini. Dan dia menjadi penterjemah saya yang terbaik di antara 3 penterjemah terbaik di dunia ke dalam bahasa Inggris. Dengar Inggrisnya, engkau langsung menemukan singkatnya, tepatnya, dan tidak ada embel-embel. Tidak ada istilah kelebihan satu kalimat pun. Dia bisa memberikan sesuatu penterjemahan yang sependek sesingkat mungkin. Dan dicari kamus istilahnya tepat sekali. Dan orang itu kalau mengajar Westminster Confession, saya percaya baik dari anak institut atau daripada saudara-saudara yang mengikuti akan dia mendapat pengertian lebih sistematis dan lebih ketat tentang apa yang disebut Reformed Faith. Dia bukan orang tua. Jadi penatua atau tua-tua tidak berarti harus tua umurnya. Tetapi secara rohaninya dia harus tua. Berarti dia sudah mahir. Dan siapakah yang disebut orang yang mahir di dalam kerohaniannya? Di sini ayatnya. Yaitu mereka yang mengenal. Yang dari semula itu sudah ada. Apa itu? Firman. Yang dari semula beserta dengan Bapa. Siapa itu? Yesus Kristus. Sebelum dunia diciptakan. Sudah beserta dengan Bapa. Dari semula adalah firman. Firman itu beserta dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang diciptakan, tidak ada satu pun yang tidak diciptakan melalui dia. Dan dia bukan ciptaan. Dia adalah yang beserta dengan Bapa dari semula, yaitu Kristus. Nah, saudara-saudara, bedanya semua agama dengan Kristen adalah Kristus. Agama Kristen adalah Kristus. Christianity is Christ. Semua 1, 2, 3. Christianity is Christ. There is no Christ, there's no Christianity. There's no right understanding of Christology. There's no right theology. Jikalau tidak ada pengalaman Kristus, engkau bukan orang Kristen. Tidak mengenal Kristus yang sejati, engkau tidak mungkin mempunyai teologi yang ortodoks. Jika engkau tidak ada Kristus, kekristenan tidak ada. Kristus kalau disingkirkan, seluruh agama Kristen kolaps. Karena apa? Kekristenan terdiri daripada pengenalan Kristologi yang benar. Dan pengenalan Kristologi merupakan seluruh kunci master untuk menilai mana gereja yang benar, mana gereja yang palsu. Dan Kristologi di dalam Paulus yang membicarakan tentang soteriologi itu menjadi kunci di dalam kunci. The master key of understanding which one is a true church and which theology is the wrong theology is the Pauline Christology and the soteriology in Pauline Christology. The soteriology in Pauline Christology itu menjadi satu master key to understand, to discern. Ini penting sekali. Dari mana saya tahu gereja ini benar? Dari mana tahu ini ajaran bidat? Dari mana tahu ini teologi yang benar atau tidak? Kalau pengajaran tentang firman di dalamnya adalah tentang Kristus salah, maka gereja itu salah total. Saudara-saudara, yang tidak percaya Yesus Allah itu bidat. Yang tidak percaya Yesus adalah Allah menjadi manusia itu bidat. Yang tidak percaya Yesus tidak berdosa sehingga boleh mengganti kita itu bidat. Tidak percaya Yesus mati mengganti dosa kita itu bidat. Tidak percaya Yesus bangkit pula dari antara orang mati itu bidat. Semua ajaran yang salah kesandung dengan Kristologi. Maka Kristus berkata, satu batu sandungan yang jatuh karena dia akan jatuh. Dan dia timpa kepada siapa akan meremukan yang mana. Itu Kristologi. Itulah sebab pada waktu Petrus mengatakan, you are the Christ, the Son of the living God. Dengan Kristologi primitif yang sudah tepat arahnya, meskipun belum terlalu sempurna, Yesus langsung berkata, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini. Siapa itu? Yaitu Kristologi, yaitu Kristus.
Aku akan dirikan gerejaku di atas batu karang ini, di atas kristologi yang benar. Since there is confession to prove there is the possibility of building a church. Church without confession is not church. And confession without Christology is not true confession of Christianity. Jadi iman Kristen ada pada Kristus. Dan Kristus menjadi sesuatu batu yang penjuru. Batu di mana gereja diri di atasnya. Sehingga makin tua bukan makin mengerti cara bagaimana hidup di dunia. Tapi cara mengerti bijaksana Kristus. Itu sebab di sini Yohanes berkata, "Hei bapak-bapak, aku menulis kepadamu karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya." Ini harus di-refer ke ayat pertama dari pasal pertama. Sesudah itu baru dia bicara tentang orang macam ketiga yang menerima surat ini. "Hei anak-anak muda, aku tulis kepada kamu karena kamu kuat dan kamu sudah mengalahkan si jahat itu." Saudara-saudara, aku menulis kepada kamu, hei orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara-saudara, waktu engkau menjadi anak-anak, engkau sudah menerima hidup daripada Tuhan. Dosa sudah diampuni. Tetapi waktu engkau melanjutkan perjuangan lagi untuk menjadi dewasa, engkau harus berperang dengan iblis. Saudara-saudara, menerima Tuhan cukup tidak? Tidak cukup. Sudah menerima Tuhan untuk apa? Untuk menikmat menjadi jaminan masuk surga. Bukan menerima Tuhan untuk dapat kekuatan engkau hidup di dunia melawan setan. Nah, itu tujuannya. Banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Dia cuma tahu menerima Tuhan, menikmati anugerah. Sehingga mereka boleh enjoy Christianity, enjoy salvation, enjoy forgiveness, enjoy the presence of God. Saudara-saudara, Tuhan menyertai kita bukan untuk kita kenikmatan sendiri. Tapi untuk engkau mempunyai kekuatan berperang dengan kesulitan-kesulitan. Berperang dengan goda-godaan. Berperang di tengah-tengah rayu-rayuan. Berperang dengan pencobaan-pencobaan. Berperang dengan si jahat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, iman bukan melarikan diri dari kesulitan. Iman adalah mempunyai kekuatan menghadapi kesulitan. Itu baru iman. Barang siapa yang takut susah langsung lari, itu orang tidak beriman. Barang siapa ada susah langsung ngomel, itu masih anak-anak. Anak-anak boleh menjadi anak. Dia sudah menerima Tuhan. Dosa sudah diampuni. Tapi dia masih anak-anak. Digigit nyamuk nangis. Ada kesulitan ngomel. Ada kesulitan lari. Karena dia masih anak-anak. Sudah jadi anak? Sudah. Sudah diselamatkan? Sudah. Sudah mempunyai kekuatan? Belum. Bisa menghadapi kesulitan? Belum. Itu sebab ada gereja, ada pendeta yang menjadikan anggotanya selama-lamanya anak-anak. Pendeta, doakan saya. Kenapa? Di sini linu. Doakan saya pendeta karena giginya ompong. Apapun dituakan. Apapun minta orang tolong. Karena apa? Anak-anak. Ada satu orang rumahnya mau di jalan besarkan rumahnya harus dipotong. Saudara, dulu di kacamata kan banyak rumah dipotong ya. Jadi dulu kacamata lebih kecil. Rumahnya nonjol ke depan. Pada pemerintah potong. Itu namanya Royal Land. Itu menurut sesuatu rencana sudah pada zaman Belanda. Tahun 1930-an. Kacamata Haimhuru akan dilebarkan menjadi sekian. Semua rumah yang keluar akan masuk. Ada satu encim-encim tua. Datang kepada pendeta. Pak, pendeta tolong ya doakan. Rumah saya itu kecil. Kalau dipotong sisa kamar mandi tok. Kasihan saya. Berdoa supaya rumah saya jangan dipotong, Pak. Pendeta jawab apa? Jadi besok jalannya lebar, cuma rumahmu nonjol satu gitu. Saya tidak doakan itu. Loh Pak, tolong Pak doakan saya. Tidak bisa. Kalau itu pemerintah mau potong jalan, mesti tidak mungkin semua dipotong cuma karena saya doa bagi kamu rumahmu satu di tengah jalan. Tidak bisa. Nah saudara-saudara, jadi banyak doa boleh tidak usah. Jangan terlalu banyak doa yang tidak perlu. Ya. Doa-doa yang tidak mungkin. Berdoa Tuhan supaya saya tidak usah mati. Itu masih boleh loh. Kalau Yesus datang sebelum engkau mati ya tidak usah mati. Ya.
Tapi doa yang tidak, doa yang tidak perlu. Doa mau menang sendiri. Doa supaya engkau lepas daripada segala dalil, segala hukum yang berlaku. Itu tidak benar. Berdoa supaya engkau diberikan saudara hak istimewa yang melewati yang lain-lain. Tidak bisa. Berdoa supaya rumahmu tidak dipotong, supaya nongol sendiri tengah jalan. Saben hari mobil tabrak juga jatuh rumah itu. Saudara-saudara. Jadi anak-anak dan sifat anak-anak tidak mengenal rencana Allah. Cuma mengenal ambisi diri. Sifat anak-anak tidak mengenal kehendak kekal. Hanya mengenal kebutuhan saya sekarang. Itu sifat anak. Tapi kalau engkau sudah mahir menjadi orang tua. Engkau mengetahui seluruh rencana Allah. Dan engkau sekarang dengan segala ketenangan hati menghadapi Tuhan. Di tengah-tengah anak-anak sama orang tua ini adalah masa muda. Masa muda, masa peperangan. Masa muda, masa pergumulan. Masa muda, masa kesulitan. Masa muda, masa ujian. Itu sebab orang-orang muda menemukan kesulitan bukan nangis. Menemukan peperangan bukan lari. Menemukan beban yang berat, hadapi. Saudara-saudara, saya pernah 2 kali ngomong di atas mimbar ini. Seorang anak kecil, orang filosof Jerman. Dan pada waktu dia masih kecil, dia punya boneka yang dia sayang sekali. Satu hari dia bawa boneka, angkat kakinya, kepala di bawah. Tidak hati-hati, pok, jatuh, pok, kepalanya pecah. Boneka berkata, wah, dia nangis, boneka, kepala pecah. Bagi dia dunia kiamat. Saudara-saudara, dia datang kepada papanya. Pak, boneka pecah. Papanya diam saja, tenang mengatakan, hei anak, hari ini bukan hari nangis. Hari ini adalah hari pergi ambil semen, tambal kepala yang lubang itu. Hari ini bukan hari untuk nangis. Hari ini adalah hari untuk menambal kepala boneka yang sudah pecah itu. Coba ulangi. Hari ini bukan hari nangis. Jangan nangis. Kalimat kedua. Hari ini adalah hari menambal kepala yang pecah. Sudah pergi. Dia pergi. Dia cari semen, tambal selesai. Sudah selesai. Bagus. Sudah bagus. Papa bilang, mau nangis? Mau nangis lagi? Kalau mau nangis, besok nangis. Hari esoknya, Papa panggil dia. Bonekanya sudah kering? Semennya bagus? Bagus. Mau nangis? Enggak. Sudah enggak perlu nangis. Itulah. Menjadikan dewasa karena apa? Engkau menjadi dewasa karena engkau mengerti bagaimana menghadapi kesulitan, menghadapi peperangan, menghadapi godaan, menghadapi segala pencobaan dari iblis. Kalau engkau sudah menang, engkau orang muda. Belum menang, anak-anak. Nah ini, banyak orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun, tetap anak-anak. Karena apa? Dari permulaan tidak dididik bagaimana perang. Dari permulaan tidak disiapkan hati menghadapi kesulitan. Paulus berkata kepada orang-orang yang berada di provinsi Galatia, barang siapa mau masuk dalam kerajaan Allah harus melewati banyak sengsara. Adakah agama lain mengajar ini? Berdoalah pasti didengar. Sakit pasti sembuh. Pasti kaya. Pasti lancar. Itu pasti salah. Karena Alkitab tidak mengajar begini. Alkitab mengatakan barang siapa yang mau masuk dalam kerajaan Allah harus mengalami kesulitan-kesulitan. Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku harus menyangkal diri, harus pikul salib. Apa artinya pikul salib? Ada orang Italia betul-betul suruh tukang kayu bikin salib. Berapa puluh kilo beratnya. Lalu dia angkat, katanya pikul salib. Dia pikul sampai terlalu berat. Dia bawa kembali ke tukang kayu. Minta salibnya dikasih roda supaya lebih ringan sedikit. Banyak orang Kristen seperti ini. Tuhan salib si pikul. Saya mau pikul tapi tolong kasih roda yang banyak dong. Saya tidak kuat. Saudara, pikul salib itu berarti pikul berat. Pikul berat yang berarti memang susah. Susah berarti tidak bisa hindar. Maka engkau mau menjadi orang pemuda, meninggalkan masa kanak-kanak, perang. Mengalahkan setan. Hancurkan rencana si jahat. Bagaimana sulit, perang terus. Kalau saya sendiri ada orang yang terus menyerah. Orang yang berkompromi. Saya tidak layak menjadi pemimpinmu.
Dan kalau saya sendiri sudah berperang terus-menerus dengan tidak henti-henti, tidak takut, kesulitan apa saja, kehendak Tuhan harus dijalankan. Maka saya berani mengajar ini kepada kamu. Salah satu ayat yang paling menggerakkan hati saya dari Yesaya 42. Lihatlah hambaku yang tidak tawar hati, yang tidak kecewa, tidak takut, tidak menyerah, tidak teriak-teriakan suara untuk didengar. Dia tidak pernah patah hati sampai kebenaran ditegakkan di atas bumi. Itulah semangat Kristus. Dan itu sebenarnya harus menjadi semangat Kristen. Apakah gereja ini akan dipakai oleh Tuhan? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu di hati saya menginginkan gereja ini menjadi suara, menjadi mercusuar, menjadi cahaya untuk seluruh negara Indonesia. Amin. Kita akan mendirikan pusat pengkajian. Dan sudah disiapkan Benyamin Intan untuk menjadi pemimpin di situ. Dan itu akan meneliti semua hal. Sampai akhirnya saya harap pemerintah pun harus mengerti dan sadar apa yang dipikirkan oleh reform untuk mempengaruhi seluruh negara. Saudara-saudara, doalah, dukunglah. Karena pekerjaan yang diserahkan ke gereja ini begitu besar. Itu sebab setan akan menyerang gereja ini habis-habisan. Tapi kita akan perang habis-habisan. Tidak berkompromi, tidak menyerah, tidak lari, tidak takluk. Karena iman sudah diberikan kepada kita. Karena kita sudah diberi pengertian firman seperti ini. Hei anak-anak, karena dosamu sudah diampuni. Nah enak ya, saya sudah diampuni dosa, saya sudah jadi anak Tuhan. Tapi mau jadi pemuda, kalahkan si jahat. Kalahkan si jahat. Dengan mental seperti Yosua, dengan mental seperti Kaleb yang berkata, meskipun orang keadaan besar, kami tidak takut. Tetapi 10 pengintai yang lain mengatakan, di hadapan mereka begitu gede, kami seperti belalang saja. Mana mungkin orang Israel mendapatkan tanah Kanaan? Tanah Kanaan diberikan Tuhan kepada Abraham, kepada kita. Kenapa Tuhan tak usir orang itu keluar? Kenapa biarkan kita pergi untuk harus berperang? Itu cara Tuhan. Saya sudah berbuat beberapa kesalahan karena kurang pengalaman. Terlalu memanja orang-orang yang saya harapkan. Sehingga kurang perang. Kesulitan-kesulitan harus ada. Kesulitan-kesulitan itu kalau tidak ada, kita akan terlalu gampang. Saudara-saudara sekalian. Kalau engkau tidak berperang, engkau tidak mungkin mempunyai kekuatan pada waktu masa tua. Masa muda malas, masa tua lebih cilaka. Masa muda bodoh, masa tua bodoh double. Mau ikut saya ini? Anak yang umur 30 sebelumnya sudah lincah pikirannya, sudah betul-betul rajin. Sudah selesai. Waktu dia umur 60, pikirannya double pinternya. Tapi orang umur 30 belum mau apa-apa, tidak belajar apa-apa, semua enak-enak. Dan umur 60 pikun. Karena enak-enak, terlalu enak jadi pikun. Herannya, ada orang umur 70 dipilih jadi presiden, masih lincah bisa tangani seluruh negara. Ada orang umur 50. Kenapa? Ya itu. Masa muda tidak mau perang. Masa muda enak-enak. Cilakalah kamu yang dilahirkan dalam keluarga orang kaya. Karena dari kecil dimanja. Kalau tidak ada AC tidak bisa tidur. Tidak ada mobil tidak bisa keluar. Tidak ada pembantu tidak bisa makan. Cilakalah kamu yang diberikan uang sebanyak mungkin. Sehingga engkau tidak pernah berjuang. Tidak pernah tahu kesusahan itu apa. Saya di keluarga yang kaya sekali, mendadak menjadi miskin sekali. Papa mati dan ibu saya kerja dengan tangan jahit satu persatu, besarkan 8 anak. Kita pernah kedatangan tamu, kalau tidak salah 9 orang. Tetapi gelasnya cuma 6. Lalu mama suku teh tidak bisa. Tamu itu duduk mungkin lama. Mama saya kasih uang, suruh saya pergi beli gelas. Kembali tambah 3 untuk bisa suku. Saudara pernah miskin seperti itu? Kita pernah sekolah 4 saudara. Waktu kerajinan tangan pakai 1 geraji. Uang tidak ada cukup untuk beli gergaji. Akhirnya 4 orang kumpulkan uang saku 1 bulan. Pergi di pasar turi di Surabaya. Di tempat loak menemukan 1 geraji yang sudah berkarat. Lalu 4 saudara pakai bersama-sama. Dibesarkan seperti ini. Sekarang kalau saya lihat anak sekarang bonekanya 1 kamar. Dilempar sampai kepalanya peok, hidungnya rusak.
beli lagi yuk. Saya kira ini mau apa ini? Di Taiwan pada waktu ekonomi paling kuat, anak-anak pakai sepeda motor, belum rusak, dia sudah kepingin cepat rusak. Supaya boleh ganti yang baru. Karena model baru sudah keluar. Tidak rusak-rusak, gimana? Ditobrono sampai beli yang baru. Apakah itu namanya hidup? Hei anak pemuda, aku tulis surat ini kepada kamu. Sebab kamu sudah mengalahkan si jahat. Dan rahasianya apa? Rahasia cuma satu. Di ayat 14 bagian yang terakhir. Mari kita membaca. Hei anak muda, aku tulis surat kepadamu. Karena kamu kuat atau kamu perkasa. Dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Dan di sini, kalau firman ada di dalam hati, baru engkau boleh menjadi orang yang kuat. Kalau engkau betul-betul kuat, baru engkau bisa mengalahkan si jahat. Ini rahasianya. Keep the word of God in your heart. And the word of God will keep you from committing sin. Or committing sin will keep you from reading the word of God. Saudara-saudara, pelihara firman di dalam hatimu. Dan pemeliharaan firman memelihara engkau untuk tidak berbuat dosa. Begitu banyak pemuda chatting di dalam internet. Langsung cari waktu untuk ketemu wanita yang chat dengan dia. Sesudah itu pergi ke hotel. Langsung buka celana. Karena apa? Tidak ada firman di dalam hatimu. Maka pikiranmu menguasai emosimu. Emosimu menguasai hidupmu. Dan seks menguasai emosimu. Engkau berlaku seperti binatang. Engkau tak bisa mengalahkan setan. Karena tidak ada firman di dalam hatimu. Berbahagialah pemuda-pemudi yang firman terus ada di dalam hatinya. Maka dia akan lihat ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini tidak beres. Saya berkata kepada saudara, sebagai pemimpin di gerakan yang begitu besar ini sulit sekali. Tapi saya harus peka. Apa tidak benar, apa benar, apa boleh, apa tidak boleh. Setiap hal yang paling kecil. Baru saya bisa menangani seluruhnya ini. Karena apa? The word of God is in your heart. Siapakah pagi ini berani berkata, firman Tuhan ada di hatimu? Siapa berani mengatakan, engkau sudah mengutamakan firman di hatimu? Siapa berani mengatakan dengan firman Tuhan, engkau betul-betul menilai, mengukur, dan mengecek semua kemungkinan daripada setan yang mencoba engkau. Sehingga engkau bisa menang daripada segala dosa. 3 macam. Anak-anak, orang tua, dan orang yang masa muda. Baru menerima Tuhan. Sampai akhirnya mahir karena firman itu dikenal. Dan sebelumnya ini, masa muda adalah kuat. Berfirman di hati. Dan berperang untuk mengalahkan si jahat. Biarlah hidup kita sebagai orang Kristen. Hidup yang tidak takut berperang. Dan hidup yang menuju kepada kemenangan. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Ku beri terima kasih. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Dan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Dan kita berdoa untuk firman yang kita dengar. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala anugerah yang sudah kami terima. Untuk firman yang sudah kami dengar. Untuk perjuangan yang kami tempuh. Untuk peperangan yang Tuhan berikan. Dan untuk kemenangan yang kami akan ingin mencapai. Kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Dan Engkau tidak meninggalkan kami. Dan Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.